Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Halifeika dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani, hormon, artinya yang menggerakkan. Hormon merupakan senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin ini berinteraksi dengan sistem saraf karena berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis. Homeostasis itu misalnya seperti pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah. Kemudian ada pertumbuhan, perkembangan seksual, siklus reproduksi, siklus nutrisi, serta siklus tidur. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki duktus. Artinya, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, menyekresikan lebih dari satu hormon, kecuali pada kelenjar paratiroid, karena kelenjar paratiroid hanya menyekresikan hormon paratiroid saja. Yang ketiga, konsentrasi hormon dalam sirkulasi adalah rendah. Hormon yang bersirkulasi dalam aliran darah hanya sedikit jika dibandingkan dengan zat aktif biologis lainnya, misalnya seperti glukosa dan gliserol. Dan yang terakhir, kelenjar endokrin memiliki persediaan pembuluh darah yang baik. Secara mikroskopis, kelenjar ini terdiri dari sejumlah sel sekretor. Itulah beberapa karakteristik dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, dan timus. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis dalam dunia kedokteran sering disebut juga dengan kelenjar utama atau master of glands karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lobus anterior atau bagian depan. Yang kedua ada intermediate atau bagian tengah. Dan yang terakhir ada posterior atau bagian belakang. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis di lobus anterior ada hormon pertumbuhan, leptotropik hormon atau LTH, thyroid stimulating hormone atau TSH, adrenocorticotropic hormone atau ACTH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau LH. Di lobus intermediate menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH, dan lobus posterior menghasilkan hormon antidiuretik dan oksitosin. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini berjumlah sepasang dan terletak di bagian leher di sebelah kiri dan kanan trakea bagian atas atau pangkal tenggorok. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu ada hormon tiroksin dan hormon kalsitonin. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid dan terletak di bagian dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon atau PTH, merupakan hormon yang bersama dengan kalsitonin mengatur kadar kalsium tubuh. Yang keempat ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini berbentuk sepasang struktur kecil yang terletak di ujung anterior ginjal dan kaya akan darah.
Kelenjar adrenal ini memiliki dua bagian, yaitu korteks dan medula. Hormon pada korteks dan medula. Pada bagian medula, medula menghasilkan hormon adrenalin. Pada bagian korteks, korteks menghasilkan hormon kortin. Yang kelima, ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini sering disebut juga dengan kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans merupakan sekelompok kecil yang tersebar di pankreas. Kelenjar ini mempunyai sel-sel yang dibagi menjadi 4, yaitu sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin, dan sel delta menghasilkan hormon somatostasin. Yang keenam, ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini merupakan kelenjar kecil berbentuk kacang di otak. Kelenjar pineal ini menyekresikan hormon melatonin yang membantu mengatur ritme tubuh sehari-hari, seperti jadwal tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Yang ketujuh, ada kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di dada bagian atas dan di bawah tulang dada. Kelenjar timus ini merupakan kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Fungsi kelenjar ini sebagai mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Hormon yang dihasilkan dalam kelenjar timus ini adalah hormon timosin. Selanjutnya ada ovarium dan testis. Kelenjar ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem endokrin. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.